Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Vero dalam pelajaran apa? Pelajaran DPS. Siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Yang ada di gereja. Ada tempat air suci, altar, tabernakel, lilin Paskah, putra altar. Siapa yang ingin jadi putra altar? Baiklah, pagi ini Ibu bahagia sekali. Apakah anak-anak bahagia? Tema kita pagi ini adalah Aku Bahagia. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Aku Bahagia. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami merasa bahagia karena dapat belajar. Bimbing kami ya Bapa, agar kami dapat mentaati perintah-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak saling memberi salam dengan 4 teman di kiri, kanan, maupun depan dan belakang tempat duduknya. Ungkapkan kegembiraan dengan caramu. Boleh tertawa, boleh dengan sentuhan pundaknya atau sikap lainnya. Pada suatu hari, di depan sebuah sekolah terjadi pembicaraan yang menarik. Denny, anak seorang direktur, dalam keadaan tergesa meninggalkan kelasnya. Wajahnya kelihatan tegang, matanya terus melihat ke kanan ke kiri seakan mencari sesuatu. Kemudian beberapa kali melihat ke jam tangannya. Tas sekolah yang dibawa terus digoyang, menunjukkan kegelisahan hatinya. Begitu memasuki mobil mewahnya, Denny bertanya pada sopir papanya itu, "Bagaimana kira-kira cuaca hari ini, Pak?" Si sopir menjawab, "Cuaca hari ini adalah cuaca yang saya sukai." Merasa penasaran dengan jawaban tersebut, Denny bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" Supirnya menjawab, "Begini nak, saya sudah belajar bahwa saya tak selalu mendapatkan apa yang saya sukai. Karena itu, saya selalu menyukai apapun yang saya dapatkan." Mendengar jawaban itu, Denny terkejut dan berpikir,
Sepertinya bapak ini tahu bahwa sebentar lagi dia akan minta mamanya untuk ganti HP. Kemarin memang dia marah-marah karena merasa bahwa mamanya dan papanya sekarang pelit. Betulkah? Banyak hal yang dia miliki dan tentu lebih banyak dan lebih mewah daripada yang dimiliki sopirnya. Tapi terkadang ada perasaan kurang puas dalam diri Denny tentang tas sekolah yang ia ingin diganti baru, tentang baju seragam yang kelihatan kusam, sepatu yang kurang modis, bahkan ia pernah kecewa juga tentang papanya yang selalu pulang malam. Tentu mamanya tidak pernah bisa mengantar jemput ke sekolah seperti mama dari Lina, teman sebangkunya. Dari jawaban singkat sopir tadi, Denny bisa segera menangkap bahwa Pak Sopir menjawab dengan jawaban sungguh-sungguh. Denny tidak pernah melihat sopirnya marah, tegang, apalagi mengumpat. Yang ada di wajahnya selalu senyum dan sapaan yang menyejukkan hati. Denny selalu merasa senang dan nyaman berada bersama dia. Ia segera ingat pengalaman ketika bertamu ke rumah sopirnya. Ia menjumpai kedua anaknya yang sangat sederhana tapi bersikap ramah dan percaya diri. Terlihat wajah-wajah bahagia dalam rumah tersebut. Rupanya bukan benda atau milik yang membuat mereka bahagia, melainkan cinta di antara mereka. Maka ketika pulang, Denny segera bercerita pada mamanya. Ia merasa malu dengan sikap selama ini, yang tidak pernah merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya. Mamanya tercengang, sebentar kemudian memeluk dan mencium. Denny mendukung pernyataan Denny yang ingin memperbarui sikapnya selama ini. Denny ingin menjadi orang yang lebih bersyukur. Peneguhan. Dengan bersyukur, berterima kasih, hati kita akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia. Sebaliknya, perasaan tak bersyukur akan senantiasa menjadikan kita menderita. Kita akan selalu merasa kurang dan tak bahagia, merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain, bahkan merasa minder dengan penampilan kita kurang bisa berteman. Ada dua hal yang sering membuat kita tak bersyukur. Yang pertama, kita sering hanya berpikir dan mengejar pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Dan yang kedua, yang sering membuat kita tak bersyukur adalah kecenderungan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa orang lain lebih beruntung. Kemanapun kita pergi, selalu ada orang yang lebih pandai, lebih tampan, lebih cantik, lebih percaya diri, dan lebih kaya dari kita. Bersyukur merupakan suatu sikap yang penting agar orang bisa bahagia. Dengan bersyukur, kita juga bisa menghargai orang lain. Sikap ini tentu akan menjadikan kita punya banyak teman dan dicintai sesama. Tanda orang yang selalu bersyukur adalah bahwa ia selalu berpikir positif, tidak mudah kecewa dan marah, apalagi mengumpat. Tugasmu adalah tuliskan suatu rencana, tindakan yang akan kamu buat yang bisa membuat papa mama bahagia. Mari kita tutup dengan doa penutup dan lagu penutup Aku Bahagia. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami boleh berbahagia. Kami boleh bersyukur
dengan apa yang ada. Dengan bersyukur, kita menghargai teman. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu Aku Bahagia.